Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki videonya, perkenalkan nama saya Nur Siti Mualo dengan NIM 2023-34031, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita masuk ke materi pertama tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, hakikat belajar ini merupakan proses perubahan individu melalui pengalaman yang mencangkup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Prinsip belajar ini merupakan aktivitas, motivasi, pengulangan, diferensiasi, dan kontekstual. Kemudian pembelajaran, di mana interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan dengan komponen seperti tujuan, peserta didik, materi, metode, media, dan evaluasi. Kemudian perencanaan pembelajaran merupakan menentukan tujuan, memilih materi, metode, media, dan evaluasi untuk pembelajaran yang efektif. Kita masuk ke materi kedua tentang prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar merupakan aktivitas, motivasi, pengulangan, individualitas, kontekstual, dan diferensiasi. Kemudian implikasi prinsip mendorong partisipasi aktif, motivasi, variasi pembelajaran, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan. Materi ketiga tentang mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar. Peserta didik atau individu aktif yang belajar berdasarkan kebutuhan dan perkembangan. Perkembangan peserta didik terdiri dari fisik, kognitif, sosial atau emosional, moral, dan bahasa. Pembelajaran yang sesuai perkembangan, metode disesuaikan dengan tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial siswa. Materi keempat tentang motivasi dalam belajar. Motivasi atau dorongan untuk mencapai tujuan, jenisnya intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Pentingnya motivasi untuk menumbuhkan fokus, ketekunan, dan usaha dalam belajar. Strategi motivasi atau diberikan penghargaan, tantangan, relevansi materi, suasana belajar menyenangkan, dan hubungan yang baik dengan siswa. Materi kelima tentang masalah-masalah dalam belajar. Masalah belajar merupakan hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran seperti kesulitan kognitif, afektif, sosial, atau fisik. Penyebab masalahnya yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan belajar siswa. Mengatasi masalah belajar ini, intervensi kognitif, afektif, sosial, dan peningkatan lingkungan belajar. Materi keenam tentang makna, konsep, dan perencanaan pembelajaran. Makna pembelajaran, interaksi antara siswa, guru, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan pembelajaran merupakan merancang kegiatan untuk mencapai tujuan melalui komponen yang terintegrasi. Prinsip dan pendekatan, keterlibatan aktif siswa, variasi metode, dan evaluasi berkelanjutan. Materi ketujuh tentang desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan merencanakan dan mengorganisir tujuan, materi, strategi, dan evaluasi untuk pembelajaran yang efektif. Komponennya yaitu tujuan, materi, strategi, media, dan evaluasi pembelajaran. Materi ke-8 tentang pendekatan pembelajaran pengorganisasian siswa, mengatur siswa untuk menciptakan pembelajaran efektif melalui kelompok, tugas, dan penataan kelas.
Posisi guru dan siswa, guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai penerima serta pengelola informasi. Kemampuan yang dicapai yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Materi ke-9 tentang pengembangan media dan sumber belajar. Materi pembelajaran informasi dan keterampilan yang diajarkan untuk mencapai tujuan. Pengembangan materi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan pengalaman siswa. Materi ke-10 tentang pengembangan media dan sumber belajar. Media pembelajaran, alat atau sumber yang membantu menyampaikan materi. Sumber belajar yaitu buku, internet, lingkungan, dan orang yang dapat memperkaya pengalaman belajar. Kelebihan dan kekurangannya mempermudah pemahaman tetapi memerlukan biaya dan waktu persiapan. Dan materi terakhir tentang konsep evaluasi belajar dan sumber pembelajaran. Evaluasi belajar mengukur pencapaian tujuan pembelajaran melalui tes atau observasi. Evaluasi pembelajaran menilai efektivitas keseluruhan kegiatan pembelajaran untuk perbaikan.